Saudara, untuk membahas lebih jauh bagaimana perubahan rute KRL dan dampaknya bagi para penumpang, segera kita akan membahasnya dengan VP Corporate Communication PT Kereta Komuter Indonesia atau PT KCI, Ane Purba. Mbak Ane, selamat pagi. Apa yang menjadi... Iya, terima kasih waktunya. Saya tahu sekarang sedang sibuk-sibuknya memantau nih karena hari kerja pertama kan ya, dengan perubahan rute. Tapi sebenarnya Mbak Ane, apa sih yang jadi latar belakang utama pengalihan rute untuk Bogor dan Bekasi sehingga sekarang harus turun untuk transit istilahnya ya, untuk ganti kereta di Manggarai? Kenapa Mbak Ane? Jadi sebenarnya ini kita sudah melihat ya bahwa ini adalah switch over yang kelima. Artinya kita sudah melalui yang pertama sampai yang keempat. Dan ini bagian dari pembangunan stasiun Manggarai yang saat ini sudah 60%. Kemudian program pemerintah terkait dengan double track. Jadi dengan diberlakukannya switch over yang kelima ini, semua kereta yang dari Bogor itu naik layang menuju Cikini, Gondangdia langsung ke Jakarta Kota. Sementara untuk jalur bawah itu dilayani oleh kereta dari Cikarang, Bekasi menuju Sudirman, Tanah Abang, Angke sampai Kampung Bandan. Jadi kenapa dibuat pola atas dan bawah ini supaya kita bisa menghindari crossing ya, dengan bertambahnya frekuensi perjalanan kereta yang awalnya hanya 500-600 sekarang sudah hampir 1.100 perjalanan. Volume penumpang meningkat, termasuk yang transit di stasiun Manggarai ini bisa mencapai 200.000. Kemarin weekend kita melayani penumpang transit itu sekitar 120.000. Yang awalnya penumpang dengan transit itu antar rel ya, menyeberangi rel, frekuensi kereta semakin banyak, ini kan faktor keselamatan harus kita utamakan. Sehingga solusi rekayasa pola operasi dengan mengaktifkan jalur layang dan melakukan pola transit yang vertikal ini akan fokus kepada keselamatan. Tetapi memang di dalam masa adaptasi ini kami mohon maaf kepada pengguna jasa komuter lain yang dulunya tidak perlu transit akhirnya saat ini transit. Tetapi fasilitas stasiun ini sudah ada tangga, lift dan eskalator supaya transit kita bisa lebih nyaman. Oh, baik. Itu sebabnya ternyata ya. Tapi Mbak Ane, berkaitan dengan sejak tanggal 28 ini evaluasinya seperti apa dan terutama pada hari ini seperti apa? Apakah ini bayangan saya begitu ya? Sesekali sih saya naik keretanya, nggak dilakukan seperti ini kan memang Manggarai ini cukup ramai ya, cukup penuh begitu. Apakah dengan diterapkan seperti ini mobilisasinya bisa bergerak dengan baik? Saya tahu ditambah petugas seperti laporan teman-teman yang memantau juga di sana. Apakah ini berjalan dengan baik dan ini akan diteruskan atau bahkan akan ada semacam kalau dari evaluasi nanti akan apa yang kurang dan lebih yang kemudian bisa dilakukan perbaikan, Mbak Ane? Jadi apresiasi kepada pengguna jasa komuter lain, prediksi sosial media hari Senin itu akan menjadi hari yang sangat hektik ya, Pasti. hari yang sangat padat gitu. Ternyata pada pagi hari ini saya tadi sejak jam 4 sudah di Bogor ya, kemudian saya bersama dengan penumpang untuk naik ke Manggarai, kelambatan sudah bisa kita tekan. 2 hari kemarin hari pertama setelah switch over memang ada pembatasan kecepatan ya. Kita ketahui bahwa pembangunan Manggarai ini adalah pembangunan di stasiun yang sangat aktif. Sehingga kami melakukan SOP ketika selesai switch over, ada pembatasan kecepatan selama hari pertama. Ya, hari pertama. Sehingga hari pertama itu kan ada penumpukan tuh. Karena memang jadwal keretanya tidak tepat. Dan akhirnya efek domino ini mengakibatkan kami akan cancel beberapa kereta. Sehingga pada saat hari Sabtu kemarin memang ada penumpukan-penumpukan. Setelah kita evaluasi, kita memanfaatkan peron 9 yang awalnya ini hanya melayani kereta bandara. Jadi ini kita maksimalkan untuk pengguna komuter lain yang di bawah, sehingga kita bisa pisah nih. Penumpang yang tujuannya Bekasi Cikarang lewat peron 9 selama kereta bandara tidak ada. Kemudian peron 7 dan 6 ini tujuan Tanah Abang, Duri sampai ke Kampung Bandan. Sehingga pemecahan dari antrian ini juga sangat membantu mobilisasi masyarakat ketika transit. Kemudian seperti hari ini ya, yang kita lakukan adalah menjalankan 6 feeder nih Mas Bayu. Dari 6.30, 7.30, dan dari antara pukul 8 sampai pukul 9, itu ada 4 feeder yang kita jalankan di puncak jam sibuk ya. Sehingga yang transit dari Bogor, yang awalnya mereka
tidak perlu transit ke Tanah Abang. Ini bisa diakomodir dengan feeder-feeder, karena satu feeder itu kosong, itu bisa mengangkut sampai 1.000 penumpang pada saat ini dengan kapasitas 80%. Sehingga pola-pola inilah yang terus kami evaluasi. Yang perlu diedukasi adalah pengguna jasa komuter lain yang awalnya tidak transit, akhirnya transit, mereka harus beradaptasi dengan fasilitas yang ada di stasiun. Jadi seperti yang ada di gambar ini, gambar-gambar ini adalah diambil ketika orang naik turun tangga dan KRL. Tetapi di dalam kondisi suasana transit ya, yang ada di area lantai 2, ini sudah sangat kondusif, sangat lancar sekali ya. Sehingga dengan adanya feeder ini juga sangat membantu untuk mengantisipasi penumpukan yang ada di stasiun. Kalau ditanya tadi apakah ini perlu dievaluasi, pasti kita evaluasi. Tapi untuk loop ya, untuk loop ini untuk jangka panjang. Sudah hampir dipastikan ini permanen, tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengevaluasi pola rekayasa, jadwal jam, dan penyesuaian feeder-feeder sehingga yang transit ini bisa diakomodir dengan baik. Terbayang, Mbak Ana ya, memang ini berarti para pengguna kereta api harus membiasakan diri, serta kemudian menyiapkan kewaspadaannya. Karena biasa kalau pagi-pagi itu kan pengen buru-buru berangkat bekerja, mereka harus betul-betul berhati-hati ikuti arahan-arahan petugas. Ini bagian ya, Mbak Ana, dari terus membangun dan menyiapkan stasiun kereta api Manggarai sebagai stasiun sentral dari jaringan kereta api kita ya, begitu Mbak Ana? Betul sekali. Jadi memang melalui Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, stasiun Manggarai ini akan dibangun menjadi stasiun yang dapat dilalui kereta bandara, kereta jarak jauh, kereta barat, kemudian kereta komuter, sehingga mereka memiliki jalur yang berbeda. Nah, crossingan ini yang memang yang akan nanti dihindari ya, sehingga kereta jarak jauh memiliki jalur yang sendiri, kemudian komuter, kemudian juga kereta barang. Dan dimungkinkan kereta jarak jauh nanti akan bisa turun di stasiun Manggarai, sehingga mobilisasi masyarakat ke penyangga Jakarta ini bisa semakin cepat dengan adanya stasiun transit seperti Manggarai. Saat ini pembangunannya 60%, jadi 40% sedang dilakukan karena akan ada switch over yang ke-6 dan ke-7 untuk pembangunan stasiun Manggarai ini. Kita doakan ini bisa cepat selesai, sehingga dengan adanya pembangunan Manggarai dan double track ini, frekuensi perjalanan bisa ditambah, kita semakin nyaman, dan semakin banyak orang yang bisa kita angkut. Saat ini, sebelum pandemi, kita sudah hampir mencapai 1,2 juta penumpang, dan ini akan terus meningkat. Wow, oke. Terbayang ini stasiun Manggarai ini akan menjadi salah satu stasiun kereta api tersibuk kalau begitu. Dan pertanyaan dari teman-teman yang biasa naik kereta api, ini akan permanen atau enggak? Sudah dijawab, ini akan ditetapkan, tinggal bagaimana kemudian para pengguna kereta api, termasuk saya kadang-kadang menggunakannya, itu harus membiasakan diri. Mungkin himbauannya sedikit lebih berhati-hati ketika melakukan transitnya di stasiun Manggarai, begitu, karena masih ada pembangunan dan lain-lain. Begitu ya Mbak Ana, silakan. Ya, betul sekali Mas Bayu, kami memahami lebih dari 10 tahun ya. Budaya transit ini tidak dilakukan oleh pengguna baik dari Bogor menuju Tanah Abang ataupun dari Bekasi ke Jakarta Kota. Ini adalah pengguna yang tidak transit selama puluhan tahun. Kami mohon maaf ketika dalam masa adaptasi ini kita harus masih banyak harus mendampingi, tetapi yang perlu kami sampaikan bahwa fasilitas stasiun Manggarai saat ini sudah dilengkapi dengan lift dan eskalator untuk memudahkan kita transit, dan ini untuk keselamatan kita bersama. Yang perlu diingat, kita tidak perlu lagi menyeberang rel ketika kita transit, cukup naik dan turun agar kita lebih nyaman. Frekuensi perjalanan saat ini yang 1054 ini bisa terus ditambah, dan pengguna jasa komuter lain ini juga bisa meningkat supaya kita bisa mendukung dan mengkampanyekan ayo naik transportasi publik untuk menjaga bumi ini sebenarnya untuk jangka panjang. Sehingga kami berharap kerjasama kepada pengguna jasa komuter lain tetap utamakan keselamatan dan mendengarkan instruksi dari semua petugas yang ada di stasiun, karena ada penambahan sekitar 500 petugas ya, kerjasama dengan KAI Group dan Kementerian Perhubungan, Dirjen Perkeretaapian siap membantu kita karena ini adalah stasiun untuk masa depan transportasi kita. Baik, terima kasih Mbak Ana Purba dari PT Kereta Komuter Indonesia. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain untuk sosialisasi yang lain lagi. Terima kasih.